warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dian Larasati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dari SMA Sugargroup, dan saya Fitri Lestari dari SDS 01 Dua Putih Mataram, dan saya Aisyah dari SDS 01 Gula Putih Mataram. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Halo Ibu Ai. Hai Bu Dian. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Dian gimana? Sehat, alhamdulillah sehat Bu. Oke, di sini kita mau ngobrol sebentar nih Bu ya, kan Ibu mau melakukan teknik coaching. Iya. Ibu sebagai coachnya gitu ya. Betul. Dan di sini saya akan menjadi supervisornya Ibu ya dalam teknik coaching ini dengan coaching Ibu gitu ya nanti. Nah, sebelum coaching ini dimulai Ibu, saya ingin memaparkan beberapa rubrik penilaian yang nantinya akan menjadi acuan saya untuk mengamati Ibu sebagai coach ya. Jadi rubrik penilaian yang menjadi acuan saya itu antara lain adalah alur yang digunakan dalam teknik coaching, yaitu alur Tirta ya Bu ya. Selain itu juga ada beberapa prinsip-prinsip coaching yang sebaiknya nanti Ibu munculkan pada saat percakapan nanti gitu di coachingnya begitu ya Bu ya. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah mindfulness, jadi benar-benar present ada di sana. Lalu sebagai coach juga bisa mendengarkan secara aktif, bisa memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan yang memang berbobot Bu dan terbuka begitu, antara lain itu begitu Bu. Nah, dari beberapa yang saya paparkan nih dari rubrik penilaian tadi, kira-kira sebagai coach ya nantinya Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan dan saya akan amati gitu untuk Ibu sebagai coach gitu. Saya ini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya yang bisa memberikan pertanyaan terbuka atau memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan, jadi nanti Ibu bisa tolong mengamati ya. Oh begitu, jadi memang Ibu ingin meningkatkan mengajukan sebagai coach mengajukan pertanyaan terbuka ya begitu iya, ya Bu ya. Kira-kira jika Ibu bisa meningkatkan di prinsip yang ini yang mengajukan pertanyaan terbuka ini, kira-kira indikator apa yang dijadikan Ibu sebagai acuan bahwa oh ternyata Ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan terbuka nih terhadap coaching begitu Bu. Kira-kira bagaimana indikatornya? Mungkin indikatornya itu ketika nanti coaching saya bisa menggali lebih banyak lagi jalan keluar yang menjadi jalan keluar dari permasalahannya Bu. Oh begitu. Jadi ketika coaching saya bisa menemukan alternatif lain, itu mungkin saya rasa sudah dapat memberikan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau terbuka. Jadi dengan si coaching ini bisa memberikan solusi ya secara sendirinya begitu, itu menjadi indikator Ibu bahwa oh ternyata pertanyaan yang Ibu sampaikan ini sudah terbuka ya, sudah berbobot gitu ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Oke, siap. Berarti Ibu sudah siap nih ya mau coaching ya. Oke. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Halo Bu Pepi. Halo Bu Ais. Ya, apa kabar Bu Ani? Baik Bu, alhamdulillah. Oke. Kemarin Bu Pepi WA saya ya, katanya kita mau ngobrol. Iya Bu, benar. Jadi Bu, apa yang akan kita obrolin ini? Tapi waktu kita nggak banyak ya Bu ya, jadi mungkin Saya punya waktu cuma 20 menitan, itu udah karena kita harus segera berkelas ya Bu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Ais, saya itu kepikiran nih ya dengan ada murid di kelas saya itu tuh aktif banget gitu ya. Aktifnya itu aktif yang negatif lah. Gitu. Artinya kalau lagi belajar itu dia selalu yang ngobrol, kemudian juga suka mengganggu kawannya. Ketika ada guru-guru nggak hanya saya tapi juga guru-guru mapel lainnya itu anak ini itu
proses pembelajaran gitu, teman-temannya terganggu dan guru pun merasa terganggu gitu, dan tidak hanya saya tapi juga guru-guru mapel lain itu yang masuk ke kelas itu juga laporannya ya tentang anak ini gitu. Kenapa sih anak ini seperti ini, seperti jadi memang di setiap hampir di setiap pembelajaran itu anak ini selalu aktif gitu, jadi tidak bisa apa ya, mendengarkan atau menyimak pelajaran dengan baik seperti itu sih Bu. Oh, oke. Jadi yang disampaikan tadi bahwa itu mempunyai murid yang aktif gitu ya Bu ya. Jadinya, nah apa yang Ibu harapkan ketika kita sudah berbicara itu juga nantinya itu tujuan Ibu kita berbicara seperti ini itu berkenaan dengan menurut kita? Mungkin saya pengennya itu ada suatu cara ya supaya anak ini itu bisa lebih apa ya, lebih baik lagi lah. Artinya enggak aktifnya itu lebih yang positif ya, bukan aktif yang tadi itu. Jadi pengennya itu ada suatu cara yang bisa saya lakukan untuk membuat anak ini jadi lebih baik gitu Oh sih. gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, kita ceritanya gimana? Kapan tantangan ini yang gitu, rasanya Ibu merasa ingin itu diselesaikan? Oke, jadi anak itu dari sebenarnya awal semester ini sudah mulai terlihat sih gitu, perilaku anak ini yang apa namanya, membuat pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi dari semester awal itu ya sudah mulai terlihat, dan guru-guru lain juga sudah mulai banyak yang merasakan gitu. Jadi mulai mereka melakukan ke saya seperti itu. Jadi apa namanya, minta ke saya untuk saya ambil tindakan lah begitu. Gimana caranya supaya anak ini di pelajaran mereka bisa berlaku lebih baik, bisa mendengarkan, bisa mengikuti pelajaran dengan tertib seperti itu sih Bu. Jadi sudah cukup lama lah ya. Udah ini ya Bu ya. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi? Kalau itu sih sebenarnya saya sudah apa ya, saya sudah ketika dia belajar terus dia melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran itu saya suka kasih dia time out. Ya time out gitu, sudah saya tegur. Tegurnya itu ketika sudah sampai 3 kali saya minta anak itu time out gitu di luar. Kemudian saya minta dia untuk berefleksi, ya kenapa kira-kira dia di luar, seperti sudah saya tegur lah. Kemudian saya time out tadi, kemudian saya juga sudah cabut poin kebaikannya, kemudian saya juga yang lebih, maksudnya yang lebih tingkat lagi tindakannya itu saya sudah kasih misconduct slip begitu, yang kayak pencatatan perilaku misbehavior itu ke anak ini gitu. Cuma menurut saya kok nggak ngefek gitu ya ke anak ini gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya Bu Peki udah banyak yang melakukannya dari memberi time out, memberikan catatan sampai mengambil poin kebaikan. Oke, adakah hal-hal lain yang ingin Ibu lakukan ke depan? Mungkin kalau ini kan sebenarnya kalau mencatat di misconduct slip itu kan sebenarnya orang tua tahu ya gitu, karena ada tanda tangannya dan manajemen juga sudah tahu gitu. Cuma mungkin sekedar tahu secara tertulis mungkin belum ini ya, belum maksimal. Mungkin apa ya, saya mungkin bisa ya manggil orang tua langsung gitu untuk bicara langsung. Kemudian saya mau minta bantuan dengan pihak manajemen mungkin ya, untuk membantu saya untuk ngobrol secara langsung dengan orang tuanya agar lebih ngena langsung ke permasalahannya apa, karena kan ini sudah meresahkan sih menurut saya. Jadi Ibu punya rencana untuk pemanggilan orang tua ya Bu, biar bisa ngobrol secara langsung untuk mengatasi masalah ini ya Bu ya. Oke, kira-kira nih Bu Peki butuh bantuan dari pihak mana
sudah selesai nih dan ini masa-masa masih remedial dan sebagainya. Mungkin minggu depan ya Bu ya, saya akan menghubungi dengan pihak manajemen untuk melakukan hal ini. Oh gitu. Jadi apa yang Ibu harapkan selama Ibu mengambil bekerja sama dengan manajemen, memanggil orang tua? Jadi apa yang Ibu harapkan dengan keadaan murid ini sekarang ini? Kayak harapannya sih orang tua bisa bekerja sama dengan kita ya. Artinya kita di sekolah sudah berusaha seperti ini untuk anaknya. Kita juga akan menggali apa sih yang sebenarnya dengan anak di rumah, pola asuh orang tuanya bagaimana. Nah kita mau tahu dulu dengan harapan nanti orang tua juga bisa menceritakan gimana kondisi anaknya di rumah, kemudian apa yang menjadi harapan kita kepada si anak ini. Orang tua juga tahu dan orang tua bisa mengambil langkah juga untuk memberi pemahaman kepada anak ini di rumah gitu. Jadi kerjasama pihak sekolah dan rumah, jadi nggak hanya satu pihak saja gitu sih Bu. Harapannya biar anak ini ya lebih baik lah ke depannya. Oke, apa itu Bu Evi mau melakukan? Ya di minggu depan sih. Jadi ya. Oke, berarti Bu Evi sudah minggu depan ini dalam, saya ingin bertanya Ibu, dalam waktu berapa hari maksudnya minggu depan Ibu? Mungkin saya akan ngobrol dulu dengan pihak manajemennya. Mungkin ya Jumat nanti mungkin saya akan bicara sehingga nanti kalau bisa sih surat pemanggilan orang tua itu udah bisa diberikan di minggu depan. Oh gitu ya Bu. Jadi karena minggu depan, karena saya berharap kita ada keberlanjutan di obrolan ini gitu. Makanya saya menanyakan kapan. Jadi saya berharap setelah Ibu melakukan pemanggilan, setelah Ibu melakukan kerjasama dengan keluarga, saya ingin mendengar kelanjutan ceritanya. Oke. Bisa kita ketemu lagi nggak? Bisa Bu, bisa nanti setelah adakan pertemuan dengan orang tua itu Iya. ya, mungkin itu saya bisa kabarin Bu Ais deh. Nah iya, untuk kita ngobrol lagi. iya. Saya ingin tahu kelanjutan ceritanya nih bagaimana. Boleh Bu. Terima kasih ya Bu Pepi ya untuk obrolan seperti ini. Saya juga ya, jadi juga saya juga merasa perlu kita mengetahui ini Bu Pepi gimana, apa setelah kita ngobrol seperti ini apa yang Ibu rasakan? Ya saya sih jadi lebih lega ya setelah sudah cerita masalah ini dan juga jadi kepikiran gitu. Oh iya ya ternyata bisa nih dengan cara yang ini kan belum saya lakukan nih gitu. Mungkin cara ini berhasil gitu. Jadi dari saya ngobrol dengan Bu Ais ini kepikiran hal yang tadinya saya nggak terpikir gitu. Semoga berhasil ya. Saya juga terima kasih Bu Pepi mau bercerita seperti ini. Jadi kita bertukar pengalaman seperti ini ya Bu ya. Jadi saya juga menemukan pengetahuan. Semoga masalah yang Ibu hadapi bisa terselesaikan dan kita nanti ketemu setelah Ibu melakukan pertemuan ya Bu ya. Bisa Bu? Iya. Tapi terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ais. Hai Ibu Ais. Halo Bu Dian. Sudah selesai ya coachingnya ya tadi Iya, ya Bu. dengan Bu Pepi ya sebagai Iya. coach. Oke. Setelah coaching selesai ini bagaimana perasaan Ibu? Lega sih Bu, saya rasanya sudah selesai jadi saya tuh apa ya, merasa karena Bu Pepi ternyata bisa menemukan jalan keluar sendiri, jadi saya merasa lega gitu. Lega ya Bu ya. Oke. Nah jadi Bu saya ingin menyampaikan dari pengamatan saya tadi pada saat proses coaching antara Bu Ais sebagai coach dan Bu Pepi sebagai coach begitu ya. Coaching yang barusan tadi Ibu Ais sebagai coach ini sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sebagai coach Ibu sudah bisa mengantarkan percakapan itu ke dalam alur tirta. Kita ketahui bahwa alur tirta itu adalah alur yang digunakan untuk proses coaching ya Bu ya. Begitu. Lalu di awal tadi Ibu mengatakan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan ya Bu ya, yang terbuka begitu ya. Nah setelah saya amati tadi memang Bu Ais sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan
Pepi dengan sendirinya memberikan solusi gitu ya dari tantangan yang memang Bu Pepi hadapi gitu. Jadi ibu tuh menuntun Bu Pepi gitu, dan menurut saya sangat berhasil begitu Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Nah, setelah tadi coaching ini selesai ya Bu ya dengan Bu Pepi gitu, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin ditingkatkan lagi gitu Bu sebagai coach gitu? Saya masih ingin tetap lebih mengembangkan kemampuan saya Bu, untuk proses coaching ini dengan cara yang terhati. Jadi saya akan melakukan coaching lagi. Jadi itu untuk mengembangkan saya ke depannya gitu. Mengembangkan kompetensi kita ya Bu ya sebagai guru begitu ya. Jadi ibu kedepannya ingin lebih meningkatkan lagi teknik coaching ibu ya, dengan cara berlatih coaching gitu ya Bu ya. Iya sebagai coach gitu ya. Oke, betul Bu. Memang kita itu semakin banyak berlatih, semakin kita kompeten ya Bu ya, begitu ya kira-kira ya. Saya doakan semoga harapan ibu juga bisa tercapai. Sebagai guru juga memang teknik coaching ini sangat dibutuhkan ya Bu untuk supervisi akademik. Semoga sih kedepannya kita juga bisa melakukan teknik coaching ini bukan hanya kepada rekan guru tetapi juga kepada siswa begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu telah melakukan teknik coaching di siang hari ini bersama Ibu Pepi. Saya cukupkan dulu ya Bu ya supervisi kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.